gitu ya. Jadi langkahnya gini, teman-teman, setelah ini baca dulu tadi contoh karyanya Ibu Naning Pranoto, judulnya Kepada Tatui Sebuah Arkadia, itu membicarakan tentang bagaimana pariwisata ya dari sisi apanya gitu nanti. Bisa kalian diskusikan. Kemudian barulah bikin kerangka. Kerangkanya dari mana tadi? Kerangkanya dari tadi 7 unsur yang Ustazah 7 unsur atau 7 elemen tadi. Nih, bisa dicatat ya. Nah, mana sih? Loading. Nah, ini temanya tadi tentang pariwisata ya, entah itu dari permasalahan lingkungannya, daya tariknya, kulinernya, dan lain sebagainya. Kemudian alur, nah alur ini nanti kalian breakdown di kerangka tersebut. Munculannya apa, pengenalannya, kemudian mulai konfliknya apa, pemicu-pemicu konfliknya. Dibuat poin-poin kecil aja, poin-poin singkat ya. Dibuat dulu seperti itu, poin-poin singkatnya, kemudian puncak masalahnya apa, penyelesaian apa, penurunan masalahnya, akibatnya apa gitu ya, baru sampai ke penyelesaian akhir dari cerita gitu. Resolusinya atau kodanya gitu. Nah, tentukan juga itu per poin. Settingnya gimana, latarnya mau digunakan apa, latar tempat, di mana, waktunya kapan, suasananya apa saja yang muncul di dalam cerita kalian. Apakah bahagia, menegangkan, bisa campur sih di situ ya. Tapi nyambung usahakan. Kemudian elemen yang keduanya ada tokoh, tokohnya siapa saja. Di dalam cerpen itu dibuat dulu poin-poin singkatnya, watak, sudut pandang, amanat, dan lain sebagainya. Gitu, amanatnya apa saja. Nah, ini siapa nih yang baru masuk? Ini nanti kerangka dibuat di dalam langsung aja di email masing-masing ya. Kan HP Android rata-rata punya Gmail ya, bisa buka langsung di handphone, kerjain langsung di handphone, tulis di emailnya masing-masing. Nanti dikirimkan ke alamat yang akan Ustazah kirimkan di grup masing-masing. Sampai sini ada yang menanggapi? Mau ada yang menanggapi tugasnya? Buat tugasnya apa tadi tugasnya? Buat kerangka. Ya, buat kerangka. Kerangkanya paham ya? Kerangkanya tadi buat judul. Ya, isinya apa aja kerangkanya? Nih, Ustazah nanti share screen dulu. Ya, nih kerangka muncul nggak? Kerangka cerita pendek misalnya. Nama dulu ya, nama kalian siapa? Misalnya Fulan. Nama kelas. Nah, di sini temanya tadi apa? Temanya kita sepakat ya? Pariwisata. Ya, tentang pariwisata. Tentang pariwisata. Pariwisata, dulu. Cerpen terinspirasi dari ini ya, kelihatan? Sampai sini? Nah, terinspirasi dari kisah nyata, pengalaman pribadi, setting, objek wisata, problema, permasalahan, dan sebagainya. Kemudian apa lagi tadi? Setelah tema? Tokoh dulu lah ya, ditentukan dulu tokohnya. Tokohnya siapa saja yang terlibat. Tokoh dan penokohan. Nah, ini bisa langsung dikerjakan di sini sih, sebentar.
Sebentar saja, coba sajikan dulu, buka email. Masing-masing kan ada ya akun Gmailnya. Kalau punya Android pasti udah punya Gmail. Nggak perlu diisi kerjainnya, langsung aja dikirim di email. Nggak perlu di attach file, langsung aja diketik di sana. Jadi lebih hemat kuota ininya. Bentar. Oke, saja share screen dulu. Muncul nggak? Ini caranya ya. Gini nih, ditulis di sini, klik, tulis. Muncul nggak, Neng? Muncul saja. Kok nggak ini sih? Bisa kan ya ngirim, cara ngirimnya? Duh, nih masih ini aja sih. Masih loading nih. Nah, masuk. Dua begini. Nah, ininya langsung dipesan baru sini ya, kalian ngerjainnya ya nanti ya. Dikirim ke, ya Allah Rabbana. Kirim ke email Ustazah, nanti Ustazah share. Di sini ditulis subjeknya kerangka cerpen. Siapa misalnya nama kalian, nama kelas gitu ya. Cerpen, subjeknya nama kelas strip. Nah, di sini tadi kita pindahin sini misalnya. Masih kelihatan nggak layarnya? Masih kelihatan kah? Halo? Kelihatan saja. Oke. Nah, di sini langsung ketik aja di situ. Tokohnya misalnya siapa? Namanya misalnya Danis. Dia orang yang bagaimana, misalnya orang yang ramah, senang membantu misalnya. Jadi kalau ada tokoh yang baik, berarti ada tokoh yang buruk untuk menciptakan konflik misalnya. Atau lingkungan yang buruk jadi konfliknya misalnya. Dan lain sebagainya. Habis ini apa tadi? Latar ya. Ini namanya membuat kerangka. Latar cerita. Nah, latarnya tempatnya di mana misalnya? Tempatnya di misalkan Candi Prambanan. Misalnya Prambanan. 2. Latar waktunya. Waktu. Tuh, di mana, kapan? Siang misalnya. Ya. 3. Misalnya di apalagi tadi suasana yang muncul apa aja nanti kira-kira, apakah menyenangkan, menakutkan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, tercipta apa lagi tadi, Meng, unsurnya? Nah, di sini masuk ke alur nih, di sini nih. Nah, alur atau rangkaian
cerita. Nah, ini bikin plotnya nih. Misalnya pengenalan. Nah, pertama pengenalan. Pengenalannya gimana? Poin 1 A dijabarkan. Muncul matahari terbit misalnya. Matahari terbit. Suara burung berkicau. Kicau pagi hari. Nah, 2 apalagi B di pengenalan. Danis. Gimana? Mendeskripsi Danis, gambaran tokoh Danis misalnya. Danis, anaknya diceritakan misalkan tokohnya, penggambaran tokoh dan sebagainya. B, C, dan sebagainya, ini namanya rangkaian pengenalan. Nah, sebagai pengenalan apa tadi? Pemunculan masalah misalnya. A, bagaimana cukup 1 atau 2 aja gitu misalkan sebabnya. Ya, misalnya ketiga konfliknya ya, puncak masalahnya apa? Puncak masalahnya apa? A, B dijabarkan seperti itu. B, C gitu misalnya. 4 apa? Jadi sampai ada di anti klimaksnya ya. Anti klimaks. Ntar usah aja angkanya gitu ya. Kalian tinggal itu. Klimaks. Sampai di resolusi cerita. Nah, selanjutnya apa? Habis alur apa lagi tadi, Neng? Habis alur? Nah, menentukan amanat sudut pandangnya ya. Amanat sudut pandangnya, misalnya amanat nanti yang mau disajikan apa, misalnya. Sudut pandang ini apa? Sudut pandang penceritaan kalian dalam membuat cerita itu mau menggunakan orang keberapa? Mau akuan atau diaan? Hanya ada 2 itu doang pilihannya. Kalau akuan ya dari awal sampai akhir konsisten ceritanya ya, tokoh utamanya aja, aku, saya, hamba gitu. Tapi kalau diaan ya misalnya itu sebagai pelaku utama ya. Kalau tokoh orang pertama sebagai pelaku sampingan misalkan pertamanya ceritain aku, tapi nanti ada seringan menceritakan tokoh lain. Itu tokoh utama orang pertama menjadi sampingan. Tapi kalau mau menceritakan menggunakan sudut pandang orang ketiga misalnya, berarti dia menceritakan orang lain gitu, si tokoh menyebutkan namanya, misalkan tokohnya Danis, orangnya begini Danis, nah cerita disebutkan terus nama tokohnya, itu berarti menggunakan orang ketiga, atau dengan kata dia, kata ganti dia atau mereka, seperti itu ya. Itu amanatnya, sudut pandangnya. Nah, kira-kira ini yang kalian harus setorkan di pertemuan selanjutnya. Membuat kerangkanya dulu. Sampai sini paham? Bisa diikuti sampai sini? Insya Allah paham, Ustazah. Ya, dicoba dulu ya. Nanti dibaca dulu aja. Tadi contohnya yang karya Bu Naning. Nah, setelah itu bisa kalian bedah nih. Oh iya ya, nih temanya begini. Alurnya, kalau pengenalannya, peristiwanya ini yang pertama. Yang kedua ini peristiwanya. Yang ketiga ini. Dari situ kalian bisa belajar dulu tuh, mengimitasi. Bisa dicoba. Diterapkan nanti, oh kira-kira saya mau ngangkat cerita yang kayak gini juga nih, kayak Bu Naning, misalnya gitu. Itu sih yang bisa Ustazah sajikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa semangat menghasilkan karya gitu ya teman-teman semuanya. Harapannya bisa melahirkan karya gitu. Cannot minimize this meeting. Aduh, itu pasti Diva nganterin mamanya. Udah dibuka belum linknya yang di chat? Nanti dibaca ya di sini ya. Teman-teman bisa dipelajari. Siap, Ustazah. Kalau
Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Ustazah, santri Ya. Adijah Cinta Silakan. itu ngumpulin kerangkanya terakhir kapan, Ustazah? Paling lambat sebelum pelajaran dimulai. Berarti minimal banget hari Jumat ya, karena Ustazah coba mau ngecek dulu kerangkanya masing-masing. Gitu. Jadi Siap, nanti Ustazah. pertemuan selanjutnya kita bimbingan lagi nih lewat Zoom lagi. Apa masukannya, gimana, ada kendala apa kalian misalnya. Ya? Bisa ya? Ustazah, saya mau nanya, Boleh, silakan. itu Ustazah ceritanya itu maksudnya apa ya? Kan pariwisata itu harus di Indonesia atau di seluruh negara, apa kita boleh buat cerita tentang dunia sendiri gitu Ustazah? Oh, iya, baik. Harapannya sih tadi kan karena apa? Base-nya, tema ceritanya itu dari kisah nyata, pengalaman pribadi, bisa setting objek wisata atau problema permasalahan konflik dari tempat yang ada di sekitar kita sih biasanya gitu loh. Bukan kita menciptakan wisata baru gitu, maksudnya kayak nanti jatuhnya kayak cerita fantasi, beda gitu loh. Jadi kalau bisa sih kita mengangkat tema-temanya pariwisata lokal dulu loh gitu, yang ada di Indonesia, bahkan yang mungkin di tempat daerah kalian ada gitu tempat pariwisata tapi nggak nampak. Nah itu bisa jadi cerita beda ya, bukan cerita pengalaman berwisata ya, beda. Tapi ini kita bikin cerita pendek, inspirasinya dari tempat pariwisata yang ada di sekitar kita, misalkan entah itu misalkan Ratu Pantai Selatan, nah itu bisa diangkat cerita dari situ, apakah dia nanti terseret dan sebagainya, atau ya boleh dibaca dulu deh karyanya Bu Naning, itu bisa jadi inspirasi kalian gitu buat bikin cerita cerita pendek tentang pariwisata gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu dengan membaca basmalah, dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, mau menggali karya. Dan gini ya teman-teman, Ustazah ingin memotivasi aja gitu ya. Selama masa pandemi, kalau kita nggak punya menghasilkan apa-apa, akan jadi sia-sia karena ini kita diberikan waktu yang sangat luang, kesempatan yang sangat luang. Tapi kalau diisinya cuma leha-leha, tidur-tiduran, males-malesan, nonton YouTube yang nggak ada gunanya, atau dan sebagainya lah gitu, cuma klik, screen scroll, medsos, terus ya kita hanya jadi penikmat aja, pasif. Nah, intinya ya hanya jadi orang yang rugi aja sih gitu. Nah, ibarat kata dari masa pandemi ini kita di rumah cukup luang, bisa memberikan ruang kalian untuk berpacu menggali potensi, mengasah diri ya untuk menghasilkan karya. Karena Ustazah ngambil hikmah gini, alhamdulillah ya selama WFH Ustazah bisa ikutin berbagai macam pelatihan gitu. Ada sehari bisa beberapa gitu kan. Kalau lagi offline, kayaknya Ustazah nggak bisa deh kalau nggak kalau lagi nggak kayak gini gitu. Jadi kesempatannya belajar sangat terbuka luas gitu. Dan Ustazah hampir sebulan ini, udah sebulan ini lagi ngikutin kursus baru lagi gitu, belajar di luar ilmu kependidikan dan keguruan gitu, menambah skill diri gitu, belajar ilmu fotografi, belajar videografi, belajar ya tentang mendalami materi-materi dasar Islam lagi, belajar bahasa Arab, banyak banget. Kalau Ustazah offline nggak bakalan kayaknya Ustazah nambah-nambah kayak gini dengan kapasitas kelas yang banyak gitu maksudnya. Nah itu Ustazah harap sih dari kalian juga bisa seperti itu gitu. Cari deh kursus-kursus, atau kalau emang kalian suka menggunakan media sosial gitu ya, ini jadi pengasah otak karena kita udah dikaruniai akal gitu ya sama Allah.
Coba buka di IG misalnya. Kalian bukan hanya sekedar kemarin udah dari Opa Fuad gimana tuh bahwa apa media sosial itu merekam kita ya. Nah, rekamlah di sosial itu dengan hal yang baik. Misalkan di IG itu ada kayak challenge 30 hari bercerita, menulis cerita. Nah, itu coba siapa yang berani menantang mengambil tantangan itu. Ikut kelasnya 30 hari menulis cerita. Jadi posting setiap hari selama 30 hari, di captionnya itu membuat cerita. Apapun itu pengalaman kalian dan sebagainya. Coba deh kalian cari 30 hari bercerita, menulis cerita kalau nggak salah ada di IG. Dari situ kita menantang diri kita sampai sejauh mana sih kemampuan kita bisa menulis misalnya. Hal-hal yang receh misalnya itu kayak bintang Emo itu kan ada hal yang receh di sekitaran dia ya yang sedang terjadi gitu. Sekarang jadi bahan stand up-nya dia dan itu bisa viral, menghasilkan gitu loh. Jadi bukan kita yang diperbudak sama medsos atau kita yang jadi bulan-bulanannya komdis gitu ya. Dari medsos kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngeposting hal-hal yang unfaedah gitu misalkan TikTokan lah, yang describe itulah. Nah itu bisa sih sebenarnya describe itu diganti misalnya kita ini yuk bikin cerita bersambung. Nah, aku punya kalimat ini kalian lanjutin ya. Nanti dari situ bisa jadi sebuah cerita deh, cerita pendek minimal. Coba deh dicoba, tantang diri kalian kayak gitu. Ya, itu aja mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Sekali lagi, kalau di masa pandemi ini kita nggak menghasilkan apa-apa, ya jadi bagian yang merugi aja gitu aja. Ya, setelah ini kalau emang masih suka di media sosial, Ustazah senang banget media sosial gitu. Tapi Ustazah cari yang bisa mengupgrade diri Ustazah gitu. Ya. Dan bisa menularkan kebaikan juga setidaknya gitu kan. Kita tahu tujuan kita buat apa kan kalau Opa Fuad gitu ya. Medsos, saya mau apa nih? Saya mau nyari ini. Kamu nggak boleh ngatur saya. Kamu yang harus saya atur gitu. Itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa manfaat. Follow yang manfaat deh. Tadi bisa ikutin IG-nya Mbak Aji Nur Afifah, Mas Kurniawan Gunadi itu ceritanya menginspirasi banget. Dari Tumblr, dari Pinterest itu mereka menyajikan blog gitu ya, menyajikan cerita-cerita yang menginspirasi luar biasa. Ya, tentunya dengan koridor-koridor Islami ya, syariah dan sebagainya. Ya, teman-teman boleh nanti saya ini bisa ngecek tuh akun-akun yang tadi Ustazah sebutkan dan bisa coba tantang diri kalian 30 hari menulis cerita di IG misalnya. Yang sederhana dulu aja di IG. Cerita-cerita yang menginspirasi bagi banyak orang gitu. Ya. Itu aja. Ada lagi yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, Ustazah akan akhiri. Tadi udah baca doa ya? Udah ya tadi ya? Oke, sekian itu aja dari Ustazah. Semoga kita bisa bertemu di hari Senin selanjutnya dengan membawa kerangka cerita yang sudah tuntas. Gitu. Itu aja dari Ustazah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, sehat selalu teman-teman semuanya. Ustazah N ya.